Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang pemikiran modern dalam Islam. Di sini kami akan mengkaji tentang pemikiran Syahid Ahmad Khan. Langsung saja, yang pertama kami akan membahas tentang biodata dan riwayat pendidikan Syahid Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut catatan sejarah, dia berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad melalui garis keturunan Fatimah dan Ali. Kakeknya, Syahid Hadi, adalah pembesar istana pada zaman Al-Muhayyad II pada tahun 1754 sampai dengan 1759. Ia memperoleh pendidikan tradisional dalam pendidikan agama. Dia memulai pendidikannya di bawah bimbingan Syah Ghulam Ali, seorang syekh tarekat Naqsyabandiyah, di samping belajar bahasa Arab. Dia juga belajar bahasa Persia. Pada umur 18 tahun, Ahmad Khan memperoleh kesempatan untuk belajar pada Mirza Ashad Allah Khan Khalib dan Syekh Ibrahim Zaud. Pada umur ini pula ia masuk bekerja pada Serikat India Timur. Kemudian dia bekerja sebagai hakim. Yang kedua, gagasan pembaharuan Syed Ahmad Khan. Latar belakang sosial kehidupan Syed Ahmad Khan seperti telah dikemukakan di atas akan membantu kita mengungkapkan sikap dan pandangannya di dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan. Bagi kebanyakan pengamat, sejarah Islam masa modern pada dasarnya adalah sejarah dampak peradaban Barat terhadap masyarakat Islam, khususnya sejak abad ke-13 sampai 19 Masehi. Barat memandang Islam sebagai masa yang telah menerima pukulan-pukulan destruktif dan pengaruh-pengaruh dari Barat. Ada alasan yang dapat dikemukakan di sini, bahwa Islam sejak masa pembentukannya telah menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan intelektual dan spiritual. Bahkan wahyu Al-Quran sendiri merupakan jawaban terhadap tantangan-tantangan yang dilontarkan kepadanya oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani oleh awal perkembangannya. Dari abad kedua Hijriah sampai 8 Masehi sampai abad keempat atau 10 Masehi, serangkaian krisis intelektual dan kultural timbul dalam Islam. Yang paling serius ialah intelektualisme Helenis. Akan tetapi, tantangan-tantangan tersebut dihadapi oleh Islam dengan berhasil baik dengan cara berasimilasi, menolak ataupun menyesuaikan diri dengan aliran yang baru tersebut. Agaknya alasan ini di atas telah mendorong Syed Ahmad Khan untuk melakukan pembaharuan pemahaman keagamaan, terutama di dalam menghadapi peradaban Barat yang telah menyebar ke berbagai wilayah Muslim, termasuk India. Syed Ahmad Khan, sebagaimana dikutip Rahman, menyatakan bahwa seperti sebelumnya, sekarang ini kita memerlukan suatu teologi ilmu kalam yang modern, dengannya kita masih menolak doktrin sains modern atau meruntuhkan fondasi-fondasinya, ataupun juga menunjukkan bahwa sains tersebut adalah sesuai dengan Islam. Apabila mau menyebarkan sains tersebut di kalangan kaum muslimin tentang hal mana, saya baru saja katakan betapa banyak sains yang tidak bersesuaian dengan Islam masa kini, maka adalah merupakan tugasnya untuk mempertahankan Islam sebanyak saya mampu, baik secara benar ataupun secara keliru. Itu mengungkapkan kepada masyarakat bahwa Islam yang asli dan cemerlang. Hati nurani saya menyatakan bahwa bila saya tidak melakukan hal ini, saya akan menjadi seorang pendosa di hadapan Tuhan. Syed Ahmad Khan
melihat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Peradaban klasik telah hilang dan telah timbul peradaban baru di Barat. Dasar peradaban baru ini ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Ahmad Khan, tidak ada peradaban antara ilmu Barat dengan ilmu-ilmu Islam, karena membuat dikotomi seperti itu secara historis tidak beralasan. Menurut Ahmad Khan, ketika umat Islam berkuasa, mereka unggul dalam berbagai macam ilmu. Pada saat itu umat Islam berpikir bahwa ilmu, baik ilmu sekuler maupun agama, sejalan dengan spirit Islam. Pada masa kegelapan, orang Eropa tidak merasa enggan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh umat Islam, sehingga mereka unggul dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menurut Ahmad Khan, kini giliran Eropa yang harus membayar kembali hutangnya kepada umat Islam. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuraini. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern adalah hasil kreasi manusia. Oleh karena itu, akan mendapat penghargaan tinggi bagi Syed Ahmad Khan. Akan tetapi, sebagai umat Islam yang percaya kepada wahyu, ia berpendapat bahwa kekuatan akal bukan tidak terbatas. Menurut beliau, penafsiran ajaran-ajaran Islam sangat terkait dengan waktu dan tempat. Yang langgeng dalam Islam ialah etika dasar, sedangkan karakter luarnya selalu dapat berubah sesuai dengan tuntunan waktu dan tempat. Berpijak pada prinsip itu, Syed Ahmad Khan berpendapat bahwa sistem perkawinan dalam Islam adalah sistem monogami, bukan sistem poligami, sebagaimana dijelaskan oleh ulama pada masa itu. Poligami menurutnya adalah pengecualian sistem monogami. Poligami tidak dianjurkan tetapi dibolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam hal potong tangan bagi pencuri, dia berpendapat bahwa bukan suatu hukum yang wajib dijalankan, akan tetapi terdapat hukum penjara bagi pencuri. Karena itu Ahmad Khan percaya pada kekuatan dan kebebasan akal. Walaupun kekuatan akal itu terbatas, ia percaya pada kebebasan manusia dalam menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Dengan kata lain, ia mempunyai paham qadariyah. Manusia demikian pendapatnya, dianugerahi Tuhan daya-daya, diantaranya ialah daya pikir yang disebut akal dan daya fisik untuk mewujudkan kehendaknya. Manusia mempunyai kebebasan untuk mempergunakan daya-daya yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Berpijak pada prinsip itu, Ahmad Khan melihat sistem-sistem kultur sebagai sesuatu yang tidak mapan, melainkan sebagai suatu proses. Oleh karena itu, menurutnya justifikasi keimanan dan praktiknya merupakan suatu hal yang penting dan tidak justifikasi yang final, karena hasil kerja akal seseorang itu potensial untuk dianggap salah oleh pihak lain atau generasi yang akan datang. Selanjutnya, sejalan dengan paham qadariyah yang dianutnya, ia percaya bahwa tiap makhluk Tuhan telah ditetapkan tabiat atau naturnya. Natur yang telah ditetapkan Tuhan inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut sunnatullah, yang tidak berubah. Islam adalah agama yang mempunyai paham hukum alam atau hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Tuhan dan Al-Quran sebagai firman Tuhan. Tidak ada pertentangan antara keduanya, oleh karena itu keduanya harus sejalan. Terpengaruh kuat oleh rasionalisme dan filsafat Eropa abad ke-19, Ahmad Khan menggariskan apa yang diistilahkannya sebagai kriteria kesesuaian dengan alam untuk menilai kandungan sistem kepercayaan agama dan menyimpulkan bahwa Islam secara gemilang memberikan justifikasi pada dirinya sendiri dengan prinsip ini. Dengan demikian, menurutnya akal adalah standar yang lebih tinggi dalam menyuguhkan kandungan positif Islam sambil mencoba mengintegrasikan pandangan hidup ilmiah modern dengan doktrin Islam. Ahmad Khan membangkitkan dan berstandar kepada ajaran-ajaran dasar filosof Islam sampai pertengahan. Untuk merealisasikan ide-ide perbaharuannya, Ahmad Khan menempuh jalur pendidikan, bahkan karena perhatiannya yang begitu besar terhadap pendidikan bagi umat Islam India pada masa itu, ia memperoleh gelar sebagai seorang pembaru pendidikan dan
peletak dasar modernisme di India. Pembaruan keagamaan dilakukan Ahmad Khan melalui jalur pendidikan dapat dilihat pada upayanya mendirikan sebuah lembaga pendidikan diberinya nama MAOC. Lembaga yang dibentuk pada tahun 1878 di Aligarh ini sesuai dengan model sekolah di Inggris. Bahasa yang digunakan pada lembaga ini ialah bahasa Inggris. Direkturnya berkebahasaan Inggris, sedangkan guru dan stafnya kebanyakan berkebahasaan Inggris. Meskipun sebagian mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga ini adalah ilmu pengetahuan modern, ilmu-ilmu agama juga tetap diajarkan pada sekolah-sekolah Inggris yang dikelola oleh pemerintah. Mata pelajaran agama tidak diajarkan, sedangkan pada MIOC pendidikan agama Islam dan ketaatan Islam menjalankan agama tetapi diperhatikan dan dipentingkan. Lembaga ini terbuka bagi semua kalangan baik orang Hindu, orang Paris maupun orang Kristen. 11 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1885, Ahmad Khan juga mendirikan Muhammadan Educational Conference. Program lembaga ini ialah yang pertama mempromosikan pendidikan barat kepada umat Islam India. Yang kedua memperkaya bahasa Urdu melalui penerjemah karya-karya ilmiah. Yang ketiga menerapkan bahasa Urdu sebagai bahasa kedua pada semua kantor dan sekolah swasta. Yang keempat menekankan pentingnya pendidikan wanita demi keseimbangan pengembangan intelektualitas generasi yang akan datang. Yang kelima, menyusun kebijakan bagi orang-orang Islam yang belajar di sekolah tinggi Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari. Selanjutnya, materi bagian C, pro kontra terhadap gerakan pembaruan Ahmad Khan. Perjuangan Ahmad Khan dalam melakukan pembaruan pemahaman keagamaan melalui jalur pendidikan telah mengundang sikap pro kontra di kalangan umat Islam India. Syed Ahmad Khan berpengaruh dan dihargai di kalangan intelijensia Islam India, tetapi mendapat tantangan dari kalangan ulama. Bahkan dia dijuluki Nehari. Atas upaya kaum ulama India, muncullah fatwa dari ulama Mekah yang menentang pembentukan MAOC. Namun demikian, Syed Ahmad Khan tetap tidak menggubris fatwa tersebut. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi karena mereka khawatir program-program MAOC akan merusak keimanan umat Islam. Misalnya, tujuan doa ialah merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, doa diperlukan untuk urusan spiritual dan ketentraman jiwa. Paham bahwa tujuan doa ialah meminta sesuatu dari Tuhan dan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan itu. Ditolaknya, menurutnya kebanyakan doa seperti itu tidak pernah dikabulkan Tuhan. Pandangan lain Syed Ahmad Khan yang dianggap bertentangan dengan pandangan ulama tradisional ialah bahwa umat Islam tidak dilarang mengenakan sepatu pada saat mereka sholat di masjid. Mereka juga boleh mengikuti perayaan keagamaan umat Hindu dan makan bersama dengan orang Eropa. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan materi dari kami, yaitu kondisi umat Islam India yang terbelakang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendorong munculnya ide-ide pembaruan Syed Ahmad Khan. Untuk mengatasi kebodohan umat Islam pada dua bidang tersebut, dia mempopulerkan pemikiran rasional dalam menginterpretasi ajaran-ajaran Islam. Hal ini dimaksud agar umat Islam tidak lagi terkungkung pada paham tradisional Islam yang telah menyebabkan mereka statis di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu, gerakan pembaharuan keagamaan yang dilakukan oleh Syed Ahmad Khan berpijak pada paham rasionalisme. Paham inilah yang membentuk corak pemikiran keagamaannya yang cenderung berseberangan dengan mainstream pemikiran ulama tradisional di India pada masa itu.
Untuk mewujudkan cita-cita pembaruannya, Said Ahmad Khan mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan lembaga-lembaga seperti Muhammadan Angel Oriental College (MAOC), Muhammadan Educational Conference. Selain itu, agar program yang pembaruannya dapat diketahui oleh khalayak banyak, dia yang menerbitkan jurnal Tahdhib al-Akhlaq. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Ahmad Khan. Untuk mengatasi kebodohan umat Islam pada dua bidang tersebut, dia mempopulerkan pemikiran rasional dalam menginterpretasi ajaran-ajaran Islam. Hal ini dimaksud agar umat Islam tidak lagi terkungkung pada paham tradisional Islam yang telah menyebabkan mereka statis di dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu, gerakan pembaharuan keagamaan yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan berpijak pada paham rasionalisme. Paham inilah yang membentuk corak pemikiran keagamaannya yang cenderung berseberangan dengan mainstream pemikiran ulama tradisional di India pada masa itu. Untuk mewujudkan cita-cita pembaruannya, Said Ahmad Khan mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan lembaga-lembaga seperti Muhammadan Angel Oriental College (MAOC), Muhammadan Educational Conference. Selain itu, agar program yang pembaruannya dapat diketahui oleh khalayak banyak, dia yang menerbitkan jurnal Tahdhib al-Akhlaq. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.